Selamat pagi, kita ketemu lagi bersama saya di podcast Anak Medan. Sahabat-sahabat, kali ini kita mau bahas ya sama-sama tentang DC atau Deddy Corbuzier yang baru-baru ini tetap rame dibicarakan, bahkan sampai viral, bahkan sampai beberapa ibu-ibu menyerang Deddy Corbuzier. Pesan saya sebagai teman ataupun sebagai sahabat, katakanlah seusia ya, Deddy Corbuzier seharusnya untuk memberikan katakanlah komentar ataupun statement, janganlah seperti itu. Karena kita diajarkan untuk selalu ramah. Terlebih Deddy Corbuzier menyinggung sedikit tentang emang udah kaya loh, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi buat Deddy Corbuzier yang mempunyai otot besar, otot bisepsnya besar, tolonglah kita harus mempunyai otak yang sangat cerdas untuk memberikan statement. Dan supaya teman-teman ataupun sahabat-sahabat tahu apa beda nasi box dan nasi bergizi gratis. Kita lihat ya, tapi sebelumnya kita intro dulu dari Medan. Nah, makanya Deddy Corbuzier jangan lawan buzzer-buzzer atau seperti yang ada sebut ya, buzzer-buzzer lagi menyerang saya sambil cari makan. Ini kita bahas dulu ya. Tadi kita udah tahu ya perbedaan nasi box artis dengan nasi bergizi gratis. Jauh lah bedanya ya. Dari nilai yang bisa ditangkap oleh netizen 80.000 nasi box artis dan nasi bergizi gratis hanya 10.000. Ya pasti jauh lah, nggak ada yang sama ya. Jadi oke, teman-teman, kita akan membahas perihal tentang masih seputar Deddy Corbuzier. Ternyata teman-teman, ada seorang pengacara yang memang tulus untuk membantu masyarakat, bahkan untuk menemukan keadilan. Namanya Alvin Lim. Dan sebelum kita masuk, saya harus beritahukan dulu, Alvin Lim adalah seorang pengacara yang benar-benar tulus untuk membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum. Namun, di saat usianya, ataupun katakanlah di terakhir-terakhir usianya, dia masih sempat untuk menyampaikan wasiat untuk Deddy Corbuzier. Mari kita dengar teman-teman ya. Peluang hidup saya nggak lama. Cuma saya nggak terlalu memikirkan tentang diri saya karena saya dalam hidup ini saya sudah merasa puas. Saya dalam hidup ini merasa sudah cukup ya, cukup dalam hal apa yang saya inginkan tuh udah tercapai gitu ya. Jadi saya mau meluangkan sisa waktu saya tuh buat Indonesia. Saya mikir apa yang bisa saya perbuat untuk Indonesia dan bahwa satu-satunya jalan untuk membuat No Viral No Justice itu jalan adalah saya mengingatkan kepada seluruh warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang mempunyai media sosial. Media sosial ini is a power. Saya melihat bahwa ini power ya. Setelah melihat video rekaman tadi, saya sangat sedih dan sangat bangga ya melihat almarhum Alvin Lim yang begitu kuat untuk berbicara padahal kondisi fisik dia sudah sangat lemah. Namun dia merasa bersyukur dan merasa sudah puas bahwasanya apa yang diinginkannya itu sudah tercapai. Dan malah teman-teman dan sahabat-sahabatku, saudara, teman kita, sahabat kita, almarhum Alvin Lim mengajak kita untuk kita menggunakan media sosial untuk menyampaikan apabila keadilan atau hukum yang tidak artinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya masih ada penindasan-penindasan seperti kata-kata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Namun selanjutnya kita dengar lagi, sahabat-sahabat, karena ini adalah wasiat
untuk Deddy Corbuzier. Jadi saya harus menggugah. Ya, nomor satu yang saya harus gugah dari King of Media Sosial itu adalah Deddy Corbuzier. Makanya Pak Deddy Corbuzier, ya, saya pernah tampil sekali di dalam tayangan Deddy Corbuzier melalui Patgo di situ. Melalui video ini, saya memberikan tantangan terbuka kepada Deddy Corbuzier. Anda sebagai podcaster, YouTuber, ya, dengan subscriber terbanyak di Indonesia 30 juta lebih, Pak Deddy, mau nggak kamu, ya, untuk membantu kami ini membuat berita-berita korupsi, berita-berita ketidakadilan di masyarakat, ya, melalui podcast Anda. Sahabat-sahabat, kita bisa lihat ya, almarhum Alvin Lim masih berusaha untuk menyadarkan seorang temannya yang katanya, ya, sesuai data bahwasannya dia adalah podcaster, subscriber yang nomor 1 di Indonesia. Dan almarhum Alvin Lim membuka tantangan kepada Deddy Corbuzier. Apakah dia sanggup? Seperti apa yang dilakukan oleh Alvin Lim, karena dia merasa masih belum maksimal. Dan dia meminta tolong kepada Deddy Corbuzier, alangkah baiknya dia menggunakan podcastnya untuk bisa membantu masyarakat, warga yang mencari keadilan serta kepastian hukum. Jadi, apakah tantangan ini bisa dijawab oleh Deddy Corbuzier? Kita lihat, sesuai dengan apa yang dikatakannya di komentarnya ataupun di postingannya kemarin, perihal mengenai makanan bergizi. Semoga Deddy Corbuzier bisa terbuka hatinya dan mendengar wasiat yang disampaikan oleh almarhum Alvin Lim. Selanjutnya kita dengar lagi, sahabat. Ini ya Pak Deddy, sorry ya, saya ini sebelumnya sudah banyak membantu masyarakat dan ingin membantu masyarakat, tetapi perjuangan saya belum maksimal. Kenapa? Karena saya berusaha masuk ke media sosial Anda dan Anda menolak. Ya, ini bukan hoax. Saya sudah berusaha. Saya ada bukti chat WA-nya, di mana saya chat WA ke Patricia Go untuk meminta Anda, ya kan, membantu saya di situ, ya, di dalam membantu masyarakat loh, bukan Alvin Lim loh. Di sini bukan kasusnya Alvin Lim yang Anda akan broadcast, tapi kasus masyarakat Indonesia. Kalau nyawa seorang Alvin Lim perlu hilang, biar Indonesia bisa merdeka dari korupsi, gue kasih, Dad. Gue kasih. Walaupun anak dan bini gue gak rela, gue kasih nyawa gue. Karena gue tahu yang gue lakukan ini, kalau gue bisa bikin Indonesia ini bebas dari korupsi. Sangat luar biasa, sahabat, teman kita, bahkan saya sebut pahlawan keadilan, ya, mau menyumbangkan nyawanya untuk menghilangkan korupsi. Saya akan siap kalau memang korupsi itu bisa habis di Indonesia. Teman-teman, kutipan-kutipan wasiat dari almarhum Alvin Lim juga bisa menjadi pedoman hidup untuk kita. Ya, artinya apapun yang bisa kita lakukan, terkhusus untuk media sosial, kita bisa bagaimana untuk membantu warga Indonesia, masyarakat yang belum tersentuh keadilan, kemerdekaan, kemakmuran, serta hukum. Kita juga bisa membantu lewat podcast maupun konten, tetapi dengan catatan harus sesuai dengan data yang memang benar-benar kredibel. Untuk itu teman, sebelum saya tutup, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih buat almarhum Alvin Lim beserta adik Kate Victoria yang tetap bisa menegakkan keadilan. Podcast ini saya peruntukkan untuk almarhum Alvin Lim, serta semoga anak Alvin Lim atau Kate Victoria bisa menjadi pengganti untuk menancapkan tonggak-tonggak keadilan dan pilar-pilar keadilan. Salam dari Medan, Sumatera Utara. Merdeka!